Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6, kelompok matematika minat materi vektor bangun ruang kelas 10 IPA 5. Perkenalkan, nama saya Hikmal Akbar Habibi. Saya dan rekan saya Enggal Tania Maida Wiryono, Nikmatul Zumro dan Muhammad Fikri Haikal di bawah bimbingan guru kami yaitu Ahmad Nasir SPD. Kami akan menjelaskan tentang vektor pada dimensi 3. Welcome all, ketemu lagi sama kita. Materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, definisi vektor bangun ruang. Yang kedua, ruang lingkup vektor di bangun ruang. Yang ketiga, operasi pada vektor bangun ruang. Yang keempat, dot produk dan cross product. Yang kelima, pengaplikasian vektor pada bangun ruang 3 dimensi. Definisi vektor bangun ruang. Vektor dalam bangun ruang atau vektor 3 dimensi merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ketiga sumbu tersebut saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang merupakan titik pangkal dari vektor tersebut. Kedua adalah ruang lingkup vektor bangun ruang. Ruang lingkup vektor bangun ruang terdiri dari yang pertama, vektor basis. Apa sih vektor basis? Vektor basis adalah vektor yang panjang satuannya dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di bawah, diperoleh 3 vektor basis dalam dimensi 3 sebagai berikut. Yang pertama, vektor basis yang searah dengan sumbu X dinamakan vektor Y. Yang kedua, vektor basis yang searah dengan sumbu Y dinamakan vektor Y. Dan yang ketiga, vektor basis yang searah dengan sumbu Z dinamakan vektor K. Vektor baris dan vektor kolom. Vektor baris, jika A sama dengan XA, YA, dan ZA, dan B sama dengan XB, YB, dan ZB, maka OA adalah XA, YA, dan ZA. Maka OB sama dengan B yaitu XB, YB, dan ZB. Sehingga berlaku AB sama dengan XA, min XB, YA min YB, ZA min ZB. Vektor kolom. Matrik yang hanya memiliki satu kolom atau satu baris saja disebut dengan vektor. Vektor kolom atau kolom vektor jika hanya memiliki satu kolom dan vektor baris jika hanya memiliki satu baris. Perhatikan pada gambar. Kesamaan dua vektor dalam ruang dimensi 3 tidak jauh berbeda dengan kesamaan vektor dalam ruang dimensi 2. Adalah vektor yang memiliki besar yang sama dengan pi, tapi arahnya berlawanan dengan pi. Baik, berikutnya yaitu vektor posisi. Vektor posisi pada bangun ruang adalah suatu vektor yang titik pangkalnya 0 dalam kurung 0,0,0 jika titik A dalam kurung X, Y, Z. Baik, berikutnya yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang dibagi dengan panjang vektor tersebut. Vektor satuan dinyatakan dengan U sama dengan U per U. Vektor modulus vektor yaitu besar atau panjang suatu vektor. Jika suatu vektor dengan koordinat titik A, X, Y, Z, dan B, X, Y, Z, maka modul besar atau panjang vektor dapat dinyatakan sebagai jarak antara titik A dan B, yaitu vektor A adalah panjang vektor A sama dengan akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Penjumlahan vektor bangun ruang. Penjumlahan vektor dari dua buah vektor atau lebih biasanya dapat dilakukan jika vektor-vektor tersebut memiliki besaran yang sejenis. Vektor U ditambah vektor V sama dengan A1, A2, A3 ditambah B1, B2, B3 sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Selisih dua vektor dalam bangun ruang. Konsep pengurangan vektor dalam ruang tidak jauh berbeda dengan penjumlahan vektor dalam ruang. Dua buah vektor atau lebih dapat dikurangkan apabila memiliki besaran yang sama. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan A1, A2, A3 dikurangi B1, B2, B3 sama dengan A1 dikurangi B1, A2 dikurangi B2, A3 dikurangi B3. Contoh soal, diketahui vektor A sama dengan 2, 1, 4 dan vektor B sama dengan 0, min 1, min 3. Tentukan 1. Vektor A dikurangi vektor B, 2. Besar vektor B, 3. Besar vektor A ditambah vektor B. Jawab 1. Vektor A dikurangi vektor B sama dengan 2, 1, 4 dikurangi 0, min 1, min 3 sama dengan 2, 2, 7. Antara dua vektor cos theta sama dengan x1 dikali x2 ditambah y1 dikali y2 ditambah z1 dikali z2 per panjang vektor A, panjang vektor B atau cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A, panjang vektor B.
Contohnya, panjang vektor A sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat sama dengan akar 21. Panjang vektor B sama dengan akar 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 24. Cos theta sama dengan vektor A dikali vektor B sama dengan panjang vektor A panjang vektor B sama dengan 0 per akar 21 dikali akar 24. Cos theta sama dengan 0, theta sama dengan 90 derajat. Proyeksi ortogonal vektor A, proyeksi ortogonal tegak lurus, proyeksi ortogonal titik U dan titik A pada AB masing-masing adalah titik U dan titik C, sehingga proyeksi ortogonal UA pada OB adalah OC. Jika C adalah proyeksi skalar ortogonal dari vektor A pada vektor B. Selanjutnya, proyeksi ortogonal vektor B. Proyeksi ortogonal. Misalnya, vektor C adalah proyeksi vektor ortogonal vektor A pada vektor B, maka dirumuskan panjang vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Contohnya, diketahui vektor U dengan komponen 3, 2, 1 dan vektor V dengan komponen negatif 1, 2, negatif 2. Tentukan proyeksi vektor ortogonal. Jawab, vektor bangun ruang. Pembagian ruang garis adalah pembagian vektor dalam konstan dan bilangan. Dibagi menjadi A, pembagian ruas garis, B, pembagian ruas garis dalam bentuk vektor, C, pembagian ruas garis dalam koordinat, D, dot produk dan cross produk. Perkalian skalar dua vektor adalah perkalian vektor dengan vektor yang menghasilkan skala. Jika diberikan vektor A sama dengan A, I, A sama dengan A sama dengan A1I tambah A2C tambah A3K dan B sama dengan BI ditambah B1C tambah B2K, maka perkalian skalar dua vektor dapat ditulis dengan A, B dibaca A dot B, dot skalar dot produk dan cross produk. Cross produk atau hasil kali silang merupakan hasil kali antara dua vektor di ruang dimensi 3 yang menghasilkan vektor tegak lurus terhadap kedua vektor yang dikalikan. Dapat juga dikatakan bahwa perkalian silang antara dua vektor akan menghasilkan vektor baru yang arahnya tegak lurus dengan masing-masing vektor. E. Pengaplikasian vektor 3 dimensi. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Besaran yang mempunyai arah dan besaran atau panjang atau jarak biasanya digambarkan dengan ruas garis berarah yang disebut vektor. Berikut merupakan latihan soal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata dan salah pemahaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.